Khaybar merupakan sebuah kota kuno yang terletak di barat laut Kerajaan Arab Saudi. Secara administratif, kota ini masih termasuk dalam wilayah Madinah yang berjarak sekitar 153 km di utara kota Madinah. Di Khaybar masih berdiri beberapa benteng kokoh sebagai bukti bahwa kota ini memiliki akar sejarah yang cukup kuat. Saat ini, beberapa bangunan sisa peradaban Khaybar, termasuk 8 benteng, telah menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi, yang tidak sembarang orang bisa masuk ke kawasan cagar budaya itu. Khaybar juga telah menjadi pusat perekonomian penting di Jazirah Arab. Demikian ini karena Khaybar memiliki banyak sumber daya alam, termasuk sumur air yang jumlahnya lebih dari 300 mata air yang mengalir. Dengan tanah yang sangat subur yang membentang sepanjang 60 mil, pohon kurma tumbuh subur di beberapa perkebunan yang mengelilingi reruntuhan benteng serta bangunan kuno. Pada musim panas, Khaybar menjadi tempat terpanas di tanah kawasan Arab, khususnya yang terletak di antara dataran yang memanjang ke tenggara kota Madinah. Panas tersebut terbentuk akibat berulangnya letusan gunung berapi yang memuntahkan lava dan mengalir ke permukaan bumi, yang kemudian membentuk bebatuan berwarna hitam. Gurun pasir yang ditutupi batu hitam menutupi sebagian besar wilayah Khaybar, yang dengan ini Khaybar menjadi sulit untuk dilalui kecuali melalui jalan khusus. Kendati demikian, sejak zaman kuno, Khaybar telah menjadi oasis penting yang ditandai dengan adanya tanah yang subur serta baik untuk menanam segala jenis biji-bijian serta buah-buahan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kata Khaybar adalah bentuk kata mufrad atau tunggal yang berarti benteng, dengan bentuk jamak berupa khoyabar yang berarti beberapa benteng. Dari kata inilah, nama Khaybar kemudian dipergunakan sebagai nama wilayah yang dipenuhi oleh beberapa benteng ini. Memang, keunikan yang menonjol dari Khaybar adalah beberapa benteng yang berdiri dengan megah yang masih bisa disaksikan hingga hari ini. Melihat artefak bangunan yang sedemikian rupa, penduduk Khaybar terdahulu dapat dibilang cukup canggih, sehingga bisa membangun benteng yang sangat kokoh di zamannya. Konon, pasukan Romawi saja tidak bisa menembus pertahanan benteng ini, meski kemudian dapat ditaklukkan oleh Rasulullah bersama 1.600 pasukan Muslim pada penaklukan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Dari struktur dan formasi beberapa bangunan dan benteng, para arkeolog berkesimpulan bahwa setiap desa di Khaybar ibarat sebuah kota yang memiliki benteng, kebun, ladang, serta usaha sendiri. Kendati demikian, semua pemukiman ini memiliki sistem ekonomi dan pemerintahan yang kolektif, yang dapat dengan mudah disatukan saat terjadi serangan dari luar. Salah satu benteng terkenal di Khaybar adalah Benteng Al-Qomus sebagai benteng terkuat dan terpopuler, yang dibangun oleh Yahudi Bani Abil Hakik dari klan Bani Nadhir. Para arkeolog memperkirakan bahwa Khaybar telah dihuni selama lebih dari 200.000 tahun, yang artinya nama Khaybar sudah dikenal sejak zaman kuno. Nama Khaybar sudah disebutkan dalam kitab Asiria sebagai salah satu wilayah yang direbut oleh Raja Babilonia bernama Nabonidus dan tunduk pada pemerintahannya pada periode antara 555 dan 538 sebelum Masehi. Beberapa bukti dan peninggalan kuno yang ditemukan juga menunjukkan bahwa kehadiran manusia di Khaybar sudah ada sejak zaman batu. Pada perkembangannya, Khaybar pernah menjadi stasiun penting di sepanjang jalur Dupa untuk perdagangan kafilah dagang yang menghubungkan antara Madinah di selatan dan kota Gurun Al-Ula di utara. Pada masa pra-Islam, penduduk Khaybar terdiri dari orang Arab asli dan orang-orang Yahudi, meskipun belum menjadi kesepakatan sejak kapan orang-orang Yahudi bermukim di wilayah utara Arab tersebut. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi
telah berada di Madinah sejak era Nabi Musa, saat mereka diselamatkan oleh Nabi Musa dari intimidasi Raja Fir'aun. Mereka sejatinya akan pergi ke negeri Syam, namun ditolak oleh penduduk Syam, yang akhirnya menetap di kawasan Yathrib dan Khaybar. Ada pula yang mengatakan bahwa kehadiran Yahudi di Khaybar sudah ada sejak zaman Yahudi menetap di wilayah Yathrib, tepatnya setelah Nabi Musa wafat. Konon, setelah Nabi Musa mampu mengalahkan penduduk Syam setelah dari Mesir, Allah mengarahkannya agar menundukkan dan memusnahkan orang-orang Amalik atau raksasa penghuni Yathrib dan wilayah utara, timur, serta barat Hijaz, termasuk kawasan Khaybar. Setelah kejadian itu, Nabi Musa wafat dan orang-orang Yahudi yang ikut Nabi Musa menetap di kawasan Yathrib. Kendati demikian, beberapa sejarawan yang lain percaya bahwa kehadiran kaum Yahudi di Yathrib dan Khaybar baru terjadi sekitar 80 tahun setelah Masehi. Imam At-Tabari menyebutkan bahwa kedatangan pertama orang-orang Yahudi ke tanah Hijaz adalah ketika Raja Bukhtanasor menguasai Sam dan menghancurkan Yerusalem, sehingga orang-orang Yahudi mengungsi ke kawasan Yathrib. Bahkan beberapa ahli sejarah yang lain menyatakan bahwa orang-orang Yahudi di Khaybar bukan berasal dari Bani Israel keturunan Nabi Yakub, melainkan dari anak-anak Arab yang menganut agama Yahudi atau Yudaisme. Buktinya, kesatria Khaybar bernama Marhab dan keluarganya yang bertarung dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar berasal dari suku Himyar dari Yaman, bukan Bani Israel. Riwayat lain juga menyebutkan alasan kedatangan orang-orang Yahudi di Yathrib atau Madinah adalah dalam rangka menunggu Nabi dan Rasul akhir zaman yang telah dijanjikan. Di dalam kitab yang mereka percaya disebutkan bahwa Nabi akhir zaman akan hijrah ke kawasan Yathrib, sehingga mereka menetap di sana dalam rangka menunggu Rasul penyelamat umat manusia itu. Kendati demikian, setelah Rasulullah betul-betul hijrah ke Madinah, mereka tidak beriman dan bahkan menampakkan permusuhan. Mereka menolak beriman karena Rasulullah bukan dari garis keturunan yang sama dengan mereka, yakni Nabi Ishak. Sementara Nabi Muhammad SAW garis keturunannya bermuara kepada Nabi Ismail, saudara seayah dengan Nabi Ishak, meskipun keduanya sama-sama putra dari Nabi Ibrahim. Serangkaian gangguan orang-orang Yahudi di Madinah ini kemudian memicu kontak senjata dengan kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah Perang Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah atau 638 Masehi sebagai puncak penyelesaian gangguan dari mereka. Setelah hijrah ke Madinah, sejatinya Rasulullah telah menyepakati perjanjian dengan beberapa klan dan etnis penghuni Madinah, termasuk orang-orang Yahudi yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Piagam Madinah memiliki 47 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hak dan kewajiban individu, sistem hukum, serta hubungan antar kelompok. Dari 47 pasal itu, salah satu poin yang penting yang menjadi inti Piagam Madinah adalah pesan perdamaian dalam membangun masyarakat yang multi kepercayaan, seperti Yahudi, Nasrani, dan sukunya yang beraneka ragam. Rasulullah kemudian membangun masyarakat yang multi keyakinan dan multi kepercayaan itu dengan diikat dalam sebuah perjanjian Piagam Madinah dengan prinsip persamaan, baik strata sosial, yang kaya dengan yang miskin, yang budak dengan tuannya atau suku bangsa, baik beragama Islam dan non-Islam. Semuanya dianggap memiliki strata sosial yang sama di kota Madinah. Namun, orang-orang Yahudi di Madinah mengingkari perjanjian itu, khususnya dari Bani Nadir yang berencana membunuh Rasulullah. Inilah yang kemudian memicu perang Bani Nadir yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Rasulullah bersama kaum muslimin pergi ke kampung Bani Nadir yang terletak di sebelah selatan kota Madinah dan mengepungnya selama 6 malam. Mereka pun diminta keluar dari Madinah tanpa membawa senjata dan hanya boleh membawa unta dan perbekalan. Yahudi Bani Nadir ini kemudian berpencar, ada yang pergi ke Syam dan ada yang ke Khaybar. Tidak hanya sampai di situ, setahun kemudian
orang-orang Yahudi Madinah, termasuk yang di Khaybar, memprovokasi kafir Quraisy dan beberapa suku di Arab lainnya agar bersekutu menyerang kaum muslimin di Madinah. Untuk menghadapi serangan mereka, Rasulullah bersama kaum muslimin membuat parit atau khandaq sepanjang 2,7 km dengan lebar 9 meter. Perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah ini kemudian dikenal sebagai Perang Khandaq yang berarti parit, dan juga dikenal dengan Perang Ahzab yang berarti sekutu, karena beberapa klan Arab saat itu bersekutu untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian, sepulang dari Perang Ahzab atau Khandaq, setelah sholat zuhur, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah yang menyampaikan perintah agar menyerang Bani Quraidah. Bani Quraidah merupakan salah satu suku Yahudi yang tinggal di arah tenggara Madinah yang saat Perang Khandaq memiliki peran dalam serbuan musuh. Itu berarti bahwa Bani Quraidah yang dipimpin oleh Ka'ab bin Asad telah merusak perjanjian damai seperti yang tertuang dalam Piagam Madinah. Rasulullah pun memerintahkan pasukan Islam untuk segera berangkat menyerang Bani Quraidah, sholat asar di daerah mereka, dan melakukan pengepungan selama 15 malam. Dan setelah peristiwa ini, umat Islam betul-betul bisa tenang dari gangguan orang-orang Yahudi yang selama ini menjadi duri di kawasan kota Madinah. Madinah betul-betul bersih dari orang-orang Yahudi, karena selain ada yang tertawan, mereka banyak yang kabur, berpencar ke banyak tempat, di antaranya ke kawasan Khaybar. Sebenarnya, Yahudi di Khaybar tidak menampakkan permusuhan terhadap Islam sebelum Yahudi Bani Nadir bergabung dengan mereka. Orang-orang Yahudi Bani Nadir yang kabur ke kawasan Khaybar ini kemudian memprovokasi penduduk Khaybar untuk ikut berperang dengan umat Islam, sehingga pada akhir bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah berangkat bersama 1.600 pasukan untuk menuju Khaybar. Di Khaybar, Rasulullah menghadapi 10.000 pasukan yang berlindung di beberapa benteng yang sangat kuat. Dan setelah melakukan pengepungan selama lebih dari 10 malam dan usaha yang demikian sulit, akhirnya beberapa benteng kokoh di Khaybar dapat dijebol dan dapat dikuasai.